Mes Hilger dan Eliano Reinders resmi mengambil sumpah warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Garuda. Dengan amunisi tambahan 2 pemain kompetisi tertinggi Eredivisie Belanda, pasukan Sinteyong kian meyakinkan menuju Piala Dunia 2026. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resmi sudah, Timnas Sepak Bola Indonesia mendapat 2 amunisi baru pemain naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders. Pengambilan sumpah keduanya untuk menjadi warga negara Indonesia berlangsung di Brussels, Belgia dengan alasan kedua pemain tengah berlaga di Liga Belanda. Sebelum di Ambon dan Jakarta, tampil gemilang bersama FC20 kala berjumpa raksasa Inggris Manchester United pada kompetisi Europa League. Bek 23 tahun itu mencatatkan 8 clearance, 2 blok, 2 intercept, dan 3 tackle. Menjadikan Hilger salah satu pemain kunci dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Meski belum resmi berstatus WNI saat berjumpa MU, Hilgers menuai pujian media Belanda yang sudah menyebutnya pemain timnas Indonesia. Media Odds menulis, suara pemain internasional Indonesia baru itu sampai serak setelah hasil imbang yang gemilang. Momen heroik pun ditampilkan Hilgers dengan membentangkan bendera merah putih usai pertandingan kontra Manchester United. Tak hanya Hilgers, mata supporter timnas Indonesia pun tertuju pada pemain FC Zwolle Eliano Reinders yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan ibunya yang sama-sama lahir di Jakarta. Eliano merupakan adik dari Tiani Reinders, punggawa raksasa Italia AC Milan. Bahkan dalam laga derby Milano, Tiani menjadi man of the match usai menciptakan assist berubah gol pengunci kemenangan atas Inter Milan 2-1. Kegemilangan yang sama pun diharapkan mampu ditunjukkan sang adik Eliano Reinders kala membela timnas nanti. Sementara di Venezia, pelatih Eusebio Di Francesco kembali mempercayakan bek andalan timnas Indonesia Jay Itzes bermain 90 menit penuh melawan AS Roma pada lanjutan Serie A Liga Italia. Sempat unggul 1-0 dan merepotkan Serigala Ibu Kota di babak pertama, Bang Jay bahkan mampu menahan gempuran bintang muda asal Argentina Matias Solle di sisi kiri pertahanan Venezia. Namun gol hasil deflection tendangan Brian Cristante dan sundulan Pisili bola sepak pojok pupuskan harapan Venezia mencuri poin di Stadion Olimpico Roma. AS Roma 2, Venezia 1. Di Liga 1 Belgia, gelandang serang timnas Garuda Ragnar Oratmangun pun unjuk gigi. Ragnar mendapat menit bermain kala klubnya FC Render bertemu Anderlecht Minggu dini hari. Meski sebagai pemain pengganti, Ragnar mampu membawa FC Render meraih 1 poin, menahan imbang Anderlecht 1-1 dan menempati posisi ke-9 klasemen sementara. Pengalaman di level tertinggi kompetisi negara Eropa dan suntikan 2 amunisi baru Hilgers dan Reinders jadi harapan skuad Garuda menuju Piala Dunia. Indonesia yang kini berada di posisi 4 grup C akan bertemu Bahrain dan China 10 dan 15 Oktober mendatang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Berbeda dengan timnas senior yang masih mempersiapkan fisik dan strategi jelang laga kualifikasi, kabar gembira datang dari timnas Indonesia U20 yang menahan imbang Yaman 1-1. Garuda Muda dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Kesuksesan timnas U20 pun membuktikan kualitas pemain lokal sekaligus menjawab perbedaan pendapat terkait program naturalisasi di tubuh timnas. Namun pengamat sepak bola Wesley Hutagalung menilai perdebatan naturalisasi sudah selesai dan mendesak semua pihak fokus pada strategi jangka panjang. Sebenarnya bagi saya isu naturalisasi, diaspora kah, naturalisasi kah untuk tim nasional senior sudah selesai karena sudah diambil keputusan oleh federasi. Semua keputusan pasti punya alasan dan mereka lah yang akan mempertanggungjawabkan semua kebijakan keputusan yang diambil. Lalu apakah strategi jangka pendek ini berdampak kepada pemilihan sepak bola? Kalau tadi mengacu kepada tim nasional U20 Aswan dan Syafri, ya kan nggak bisa dibandingkan karena pemain usia muda ini juga ada pemain yang bisa dibilang memilih
status keluarga negara Indonesia, seperti Jan Serapan karena neneknya berasal dari Yogyakarta, tapi dia memilih status menjadi warga Indonesia dan menjadi andalan kita di depan Garuda U20 Aswan Indra Syafri yang lolos ke Piala Asia U20 di Cina nanti di bulan Februari tahun depan. Kemudian harapan penggemar sepak bola melihat adanya perubahan, ya harus diakui ada perubahan dengan kehadiran pemain-pemain diaspora maupun naturalisasi, istilahnya begitu. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah apakah strategi ini akan mau berkelanjutan terus. Jadi biarkan strategi jangka pendek ini berjalan, tapi kita mempersiapkan juga fondasi di dalam sepak bola nasional dalam negeri. Perkuatlah yang namanya kompetisi berjenjang usia dini, perkuatlah namanya lisensi kepelatihan yang berkualitas dari berbagai daerah. Para pelatih-pelatih diperkuat dengan lisensi dan kursus yang berkualitas, diperkuat juga dengan infrastruktur. Adik-adik kita, anak kita mau main bola di mana untuk main bola yang bagus. Demikian laporan khusus malam hari ini, saudara. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.